Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pemirsa Papindo. Wah, ini sebuah channel baru. Channel baru tentang apa yang bernama dengan Papindo. Papindo singkatan dari Perkumpulan Ahli Perdagangan Ekspor Impor Indonesia, Papindo. Pemirsa, kali ini saya berkesempatan untuk melakukan podcast dengan Bapak Insinyur Amri Arifin Abbas, APE, Ahli Perdagangan Ekspor Impor. Kali ini sebagai sebuah channel baru ya. Tentunya ini bisa menjadi sebuah rujukan untuk seseorang siapapun yang memang akan mengetahui atau ingin mengetahui tentang apa itu Papindo. Papindo. Nah, oleh karenanya hadir bersama kita adalah Bapak Amri Abbas. Apa kabar Pak Amri? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, sehat semua ya Pak Amri? Insya Allah mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Pak Amri, bagi saya Papindo ini adalah sesuatu kata yang baru bagi saya. Iya. Karena mungkin saya masih awam ya, soal perdagangan ekspor impor kan gitu. Iya. Sesungguhnya kalau saya tanyakan langsung dengan ketua umumnya ini kan ya, apa sih Pak Papindo itu? Iya. Papindo itu adalah organisasi profesi bidang perdagangan, khususnya perdagangan ekspor impor dengan singkatan dari Perkumpulan Ahli Perdagangan Ekspor Impor Indonesia. Jadi di dalam strukturnya itu orang-orang adalah orang-orang yang sudah menguasai atau sebagai praktisi perdagangan ekspor impor yang ada di Indonesia. Jadi kenapa dikatakan sampai ahli? Karena mengacu kepada peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang kualifikasi kerja nasional Indonesia. Nah, kita mengacu ini untuk memenuhi standar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sesuai dengan levelnya. Itulah maka berdirilah Papindo ini untuk mengisi kekosongan dan membangkitkan kemampuan kompetensi kerja bidang ekspor impor yang ada di Indonesia. Ya, jadi sangat reasonable gitu kan ya, bahwa lahirnya organisasi profesi ini yang disebut dengan Papindo ini tentunya merujuk kepada sebuah undang-undang, gitu kan ya. Ada kaitannya dengan undang-undang ketenaga kerjaan? Ada. Jadi di undang-undang kerjaan itu dimasuk di undang-undang terkait dengan isi ya, informasi isi, yaitu kita mengacu pada Permenaker nomor 95 tahun 2018 tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang ekspor impor. Nah, itulah acuan standar kerjanya. Nah, untuk terkait dengan skemanya itu sampai ke jenjang ahli itu ada namanya skema okupasi. Skema okupasi bidang profesi ekspor impor yang dikeluarkan oleh Profesi Ahli Perdagangan Ekspor Impor Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika memang ingin masuk bergabung di sini, saya selama ini sudah menjadi pelaku ekspor impor, akan bisa menyesuaikan levelnya di mana dengan standar ini. Apakah di standar itu kita mulai dari staff sampai dengan ahli, jenjangnya mulai dari staff ekspor import, staff import sampai dengan ahli diri staff manajer. Staff, supervisor, manajer, direktur sampai ahli. Nah, jadi di staff itu dalam kerangka mengacu pada KKNI itu apa KKNI? Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Oke. Itu standarnya itu pada level atau jenjang 4. Nah, jenjang 4 sudah itu naik dia levelnya menjadi supervisor. Masuk ke jenjang 5. Nah, kemudian ke jenjang 6 menjadi manajer. Nah, setelah naik lagi jenjangnya ke level 7 sebagai direktur. Nah, setelah dari level direktur menjadi ahli. Jadi untuk menjadi ahli dia minimal
menjabat sebagai direktur di perusahaan ekspor impor minimal 10 tahun. Dengan ketentuan terus mengacu kepada proses perdagangan itu terus menerus, tidak berhenti. Jadi memang pakar di situ. Ya. Tidak berganti-ganti di produk itu. Iya, iya. Jadi pemirsa, jadi yang namanya Papindo itu adalah perkumpulan dari orang yang sudah berkualifikasi ahli dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Lalu korelasinya dengan dunia kerja apa itu, Pak? Iya, di dalam dunia kerja, jadi setiap pelaku ekspor impor itu ada levelingnya, seperti yang tadi saya sampaikan, dan ada area tugasnya. Jadi perusahaan ekspor impor itu yang bertanggung jawab di perusahaan itu adalah direktur. Jadi kita itu adalah direktur ekspor atau direktur ekspor impor. Nah, untuk itu dari leveling sebagai tingkatan strategis. Nah, turun ke bawah, perintah strategis itu menjadi perintah pengelolaan. Nah, itu turun menjadi tingkatan manajerial. Ya, dipimpin oleh manajer ekspor atau manajer impor. Nah, untuk melaksanakan perintah manajerial itu dilakukan oleh para supervisor, supervisor ekspor impor. Nah, pelaksanaan dari perintah supervisor itulah staff. Jadi ini jenjang yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga untuk bagaimana perusahaan ekspor impor itu maju berkembang dan bisa establish menghadapi perkembangan zaman. Ya. Terkait dengan LSP sendiri, lembaga standarisasi profesi dengan organisasi profesi apa, Pak? Jadi lembaga sertifikasi profesi itu adalah lembaga yang untuk mensertifikasi. Mensertifikasi apa? Mensertifikasi seseorang itu sudah kompeten atau belum kompeten di bidangnya. Nah, khusus di bidang ekspor impor, Papindo telah membentuk LSP Perdagangan Ekspor Impor Indonesia, LSP EII. Jadi lembaga ini dibentuk dalam rangka untuk siapa saja, apakah itu anggota Papindo atau pelaku masyarakat umum yang mau mensertifikasi kemampuan ekspor impornya, bisa melakukan uji sertifikasi kompetensi di lembaga yang dibentuk oleh Papindo. Itu namanya Lembaga Sertifikasi Profesi Perdagangan Ekspor Impor Indonesia. Nah, LSP-nya, katakanlah LSP-nya Papindo lah, seperti itu, dia berada di bawah dari Badan Nasional Standarisasi Profesi, begitu? Iya, itu terdaftar di lembaga Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia, BNSP Republik Indonesia. Jadi setiap asosiasi profesi, asosiasi badan usaha itu wajib mendaftarkan LSP kepada BNSP Republik Indonesia untuk bisa mendapat lisensi pengakuan sertifikasi kompetensi dari masing-masing institusi. Jadi lembaga sertifikasi profesi perdagangan ekspor impor Indonesia yang dibentuk oleh Papindo ini terdaftar di BNSP Republik Indonesia. Iya. Nah, pengguna daripada lembaga sertifikasi profesi itu adalah perorangan ataukah sebuah lembaga lagi? Tidak, jadi namanya profesi itu pribadi. Oh, pribadi ya. Ya. Pribadi berarti ya. Pribadi pelaku ekspor impor. Ya. Oh, seperti itu berarti. Nah, organisasi profesi katakanlah Papindo membuat LSP gitu ya. Nah, dia bisa nggak secara otomatis ketua umum Papindo menjadi direktur lembaga standarisasi profesi tadi, atau korelasinya di mana? Iya, jadi menurut pedoman BNSP 302 itu sudah diatur ke ketua umum itu sebagai ketua dewan pengarah. Oh, gitu ya. Ya, jadi
Jadi itu sudah diatur. Jadi ketua dan pengarah itu selaku ketua umum organisasi profesi. Sementara direkturnya nanti ditunjuk dan diangkat oleh ketua umum selaku ketua dan pengarah. Jadi ketua dan pengarah punya wewenang menunjuk dan mengangkat direktur lembaga sertifikasi profesi perdagangan ekspor impor Indonesia. Dengan catatan yang bersangkutan memang memenuhi kualifikasi untuk itu. Oh, begitu ya. Nah, kalau supaya ini tidak jauh dulu, apakah visi daripada Papindo? Papindo itu ingin mewujudkan organisasi profesi perdagangan ekspor impor yang berkualitas, bersertifikasi nasional dan mampu mengatasi perdagangan nasional dan global demi kepentingan bangsa Indonesia. Oh, luar biasa. Ya, visi kedepannya saya melihatnya sebagai orang awam luar biasa. Nah, untuk Papindo sendiri sudah ada apa cabang-cabangnya, atau katakanlah kalau di pusat itu namanya Dewan Pengurus Pusat ya? Iya. Ada Dewan Pengurus Wilayahnya juga? Dewan Pengurus Daerah. Oh, Dewan Pengurus Daerah. Sudah ada berapa provinsi yang sudah terbentuk? Saat ini di struktur Papindo kita hanya mengacu pada 3. Yaitu mengacu juga dengan terkait dengan kebijakan pemerintah, yaitu Dewan Pengurus Pusat, kemudian Dewan Pengurus Daerah yang ada di provinsi, yang ketiga Dewan Pengurus Luar Negeri yang ada di luar negeri. Yang satu Dewan Pengurus Luar Negeri mewakili satu negara. Nah, di kabupaten kita nggak punya. Kenapa nggak punya? Karena di kabupaten itu tidak ada berhubungan dengan pemerintah bidang luar negeri. Di luar negeri hanya ada di provinsi, yaitu Dinas Perdagangan bidang luar negeri. Nah, makanya kita tidak ada Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Kota. Nah, untuk Papindo sendiri sejak 2018 dan pengukuhan 2020, otomatis Papindo ini secara resmi baru 2 tahun. Ya, jadi kita itu sejak masa COVID belum melakukan pengukuhan yang banyak. Artian pengurus itu sudah dibentuk baru berupa mandat. Ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, ada di Banten, ada di DKI, ada di Bali, ada di Jawa Timur. Nah, dalam waktu tahun ini, insya Allah kita akan setidaknya minimal melantik, mudah-mudahan COVID bisa tertangani, minimal di 10 kepengurusan daerah. Dan insya Allah di tahun 2023 telah terbentuk minimal 10 DPD dengan catatan pelabuhan-pelabuhan utama besar sudah ada perwakilan Papindo. Dan minimal setidaknya support dari teman-teman pengurus, Papindo telah membentuk minimal 2 pengurusan luar negeri. Nah, itulah insya Allah yang target kita dalam rangka meningkatkan kompetensi perdagangan yang ada di Indonesia. Apa hubungannya pelabuhan tadi kan ya dengan kepengurusan daerah? Nah, pelabuhan itu penting karena menyangkut untuk ekspor impor itu kebanyakan yang sifatnya penugasan atau sifatnya khusus, yaitu yang bersifat impor, perdagangan impor yang larangan pembatasan, itu selalu menggunakan pelabuhan-pelabuhan utama. Jadi minimal di pelabuhan-pelabuhan utama itu pengurus Papindo ada di situ. Pelabuhan utama itu seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas Semarang, Tanjung Perak Surabaya, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta ya di Makassar. Soekarno-Hatta ya, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Lebih kurang itu. Oh gitu ya. Nah, program kerja nih, kita bicara tentang program kerja. Apa yang saat ini benar-benar ingin dikembangkan program kerja Papindo itu sendiri, Pak? Ya, jadi dari tahun 2018
sejak kita pengukuhan, target kita adalah memperbanyak struktur kepengurusan di daerah, minimal ada sekitar 30% targetnya. Insya Allah kita bisa memenuhi dalam 5 tahun lebih dari 50%. Nah, dan pengurus luar negeri setidaknya ada minimal 5 itu ada di 5 benua. Nah, kita berharap di situ supaya di 5 benua itu masing-masing pengurus menguasai betul perdagangan-perdagangan yang ada di kawasannya. Itu target pertama. Target kedua adalah melakukan sertifikasi kemampuan pelaku ekspor impor di Indonesia. Jadi supaya mereka tahu kemampuan yang sampai di mana dan tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh pelaku ekspor impor, supaya perdagangan ekspor impor pengusahanya itu bisa tetap establis, tetap bisa bertahan dan tidak jatuh rugi atau malah terdampak kegagalan dalam perdagangan. Nah, ketiga adalah kita meningkatkan mutu sumber daya para lulusan perguruan tinggi yang masuk ke bidang bisnis internasional dan perdagangan, supaya lulusannya itu bisa siap pakai. Nah, dalam hal ini bersinergi dengan program Merdeka Belajar dari Kemendikbud. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu atau dosen-dosennya bisa disertifikasi untuk mengikuti bagaimana pengembangan keprofesian di bidang perdagangan internasional, khususnya perdagangan ekspor impor. Berarti Papindo sendiri juga berarti mempunyai kapasitas untuk memberikan sertifikasi itu kan berarti ya? Iya. Iya. Kepentingannya bagi pengguna ya, katakanlah seseorang gitu kan ya. Katakanlah kalau secara person seseorang itu sendiri tidak menginduk ke sebuah perusahaan misalnya, apa kepentingannya dia punya ekspor impor itu? Jadi seseorang yang sudah mendapat sertifikasi kompetensi ekspor impor itu akan memudahkan dia direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, tidak hanya perusahaan nasional, BUMN, BUMD, juga perusahaan internasional yang ada di Indonesia. Berarti ini kayak model, katakanlah seorang mahasiswa begitu lulus dari jurusan bisnis internasional atau perdagangan, dia dibekalin juga melalui sertifikasi ini. Ini akan memudahkan mereka bahwa mereka ini mempunyai kompetensi itu, dan ketika dia masuk ke dunia kerja itu menggampangkan mencari kerja, kira-kira begitu? Iya, benar. Ini luar biasa, pemirsa, luar biasa ini peran daripada Papindo khususnya memberikan sertifikasi kepada para mahasiswa, kepada bahkan dosen juga ya Pak? Iya, dosen juga disertifikasi terkait dengan kemampuan sang dosen untuk mengajar bidang profesi perdagangan ekspor impor. Oh gitu. Supaya standar pengujian, standar pengajaran sama hasilnya yang diterima oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa yang akan diuji itu pakai standar itu. Nah, kepentingan kampus sendiri apa? Ya, kampus dalam hal ini adalah meningkatkan mutu kampus. Melalui akreditasi misalnya? Ya, melalui akreditasi bahwasanya kampus itu sudah bermitra dengan para praktisi, para profesional yang memang membutuhkan untuk itu. Jadi kampus-kampus yang telah bekerja sama dengan Papindo, itu lulusannya justru banyak diterima di pasar kerja. Oh gitu? Ya. Sudah ada contohnya kampus mana? Yang sudah bekerja sama dengan Papindo itu Politeknik Negeri Bali. Sudah itu jurusan manajemen perdagangan. Kalau di Bali tadi jurusan bisnis internasional. Wow. Nah, kalau di Universitas Negeri Solo itu jurusan manajemen perdagangan. Nah, kalau di Universitas Padjadjaran itu di bisnis perdagangan, bisnis internasional. Sudah bekerja sama dengan Papindo ya. Dan dosen-dosennya juga baru awal bulan ini ya. Awal bulan ini, kalau nggak salah awal bulan ini itu sudah dikukuhkan. Sudah dikukuhkan. Terus kita juga sudah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Padang. Jurusan
logistik perdagangan internasional. Nah, itulah beberapa universitas yang telah bekerja sama dan statusnya mahasiswa banyak yang masuk ke sana. Wah, luar biasa. Nah, lembaga standarisasi profesi LSP tadi itu adanya ada di ibu kota, di pusat, ataukah kedepannya kepanjangan tangan daripada DPD tadi itu juga bisa melakukan hal yang sama? Iya. Jadi lembaga sertifikasi profesi perdagangan ekspor impor Indonesia itu hanya ada di ibu kota, di pusat, dan berada di mana ada induk organisasi profesi, di situ lembaganya. Sementara di daerah, insya Allah nanti tim dari LSP kita akan membentuk cabang-cabang yang berupa tempat uji kompetensi. Oh, jadi tempat uji kompetensinya ya? Ya, lembaga TUK uji kompetensi yang akan bersamaan dibentuknya Dewan Pengurus Daerah. Oh, jadi nanti Dewan Pengurus Daerah bisa mengundang bekerjasama dengan para perguruan tinggi yang untuk bisa bergabung di sana. oh, jadi DPD sendiri akhirnya juga punya peran yang mendalam terhadap kaitan dengan masalah LSP itu sendiri, gitu ya Pak ya? Iya. Nah, terkait pengembangan daripada DPD, kedepannya apa yang kira-kira yang bisa program yang bisa menjadi kepanjangan tangan dari Dewan Pengurus Pusat Papindo ini sendiri? Kira-kira apa yang lebih spesifik, karena gini, kan pasti ada muatan-muatan lokal yang kira-kira agak spesifik antara satu daerah dengan daerah yang lain misalnya. Itu apa yang kira-kira bisa disinergikan menjadi sebuah program pusat atau bahkan spesifik program daerah? Iya, memang hal ini sudah kami bahas di tingkat Dewan Pengurus Pusat. Ada beberapa daerah DPD yang akan menjadi titik fokus bidang perdagangannya sesuai dengan lokal konten. Lokal konten. Lokal konten. Nah, jadi perdagangan yang beberapa daerah provinsi yang produk-produk unggulannya yang bisa diekspor. Terus bagaimana produk-produk daerah itu yang banyak menggunakan bahan impor, bagaimana kita melakukan substitusinya dari beberapa produk-produk yang ada di daerah lain. Itulah tugas-tugas DPP untuk mensinergiskan ke Dewan Pengurus Daerah. Nah, yang kedua, Dewan Pengurus Daerah juga nanti bisa melakukan studi sampling, ya, potensi-potensi apa saja yang bisa dikembangkan untuk dilaporkan ke pusat supaya itu menjadi potensi bisnis dan pendapatan baik itu daerah maupun pengembangan perdagangan di daerah tersebut. Nah, ditambah yang masukan sekarang adalah ada yang kekhususan. Pak Bagus. Jadi khusus sekarang ini adalah daerah yang bersyariah, khusus Nangro Aceh Darussalam. Oh ya? Nangro Darussalam itu kan daerah yang menganut konun basis syariah. Nah, Papindo programnya ada sekarang. Iya. Yaitu dua, itu perdagangan ekspor impor produk halal berbasis syariah. Yang insya Allah nanti akan menjadi uji cobanya adalah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ya. Nah, itu dalam salah satu antisipasi lokal konten tadi. Nah, itu banyak hal termasuk dalam nanti. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kolaborasi antara Papindo dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat akan bisa mensinergiskan pelaksanaan model ini di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, jika memungkinkan nanti bisa diperluas, kita lihat kemungkinan regulasinya. Iya. Nah, kalau regulasinya memungkinkan, insya Allah itu adalah kontribusi Papindo kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Iya. Jangan diteruskan dulu, Pak Amri. Ya. Kayaknya yang terakhir ini pemirsa menarik banget ini. Saya akan membuat khusus untuk kita bicara menyangkut perdagangan syariah. Kita juga akan buat konten yang berkaitan dengan masalah kontainer syariah. Ini sesuatu yang baru,
Tetapi untuk sebagai awal dari sebuah channel Papindo ini, saya mungkin sementara akhiri sampai di sini. Pemirsa, sampai jumpa di materi selanjutnya tentang Papindo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tonton terus channel Papindo. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.